لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di bab ke-45 dan insyaallah 46 di kitab ini. Bab pertama yang kita bahas bab at-tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Bab penamaan diri dengan sebutan qadil qudat, hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Qadi al-qudat ini istilah yang masyhur pada zaman lampau di kalangan ulama, karena sebagian dari ulama dijuluki qadi al-qudat, hakimnya para hakim. Dalam as-sahih kata Syekh Muhammad rahimahullah, fi sahih, dan dimaksud di sini sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, inna akhna'a ismin 'inda Allahi rajulun yusamma malikal amlaki la malika illallah. Sesungguhnya nama yang terburuk, awda', yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun yusamma malikal amlak, seseorang dinamakan malikal amlak, raja di raja, rajanya para raja. Jadi seseorang dinamakan di sini bisa disebut julukan, dijuluki malikal amlak. La malika illallah. Tiada raja yang paling tinggi, tiada raja yang hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, berkata di sini Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah, mithlu syahan syah. Syahan syah yang itu satu makna dengan malikul amlak, yaitu dari sisi arogansi, menunjukkan keturunan yang tinggi. Syahan syah, malikul amlak, raja di raja, qadil qudat, yaitu penghulunya para hakim, hakimnya para hakim. Wa fi riwayatin aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathu. Dalam riwayat lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa akhbathu, dan orang yang paling khabith, yaitu yang paling menjijikan. Kemudian kata Syekh Abdul Muhammad rahimahullah, qauluhu aqna' yakni awda'. Perkataan Rasulullah SAW aqna' maknanya awda', yang paling wadi', yang paling rendah, paling hina, paling buruk.
Dan bab ini adalah bab tentang at-tasammi, yaitu menamakan diri baik sendiri maupun orang lain. Bahwasanya penamaan itu bukan sesuatu yang begitu saja sia-sia tanpa ada hukum, melainkan tersirat di beberapa hadis, bahkan tersurat secara langsung akan buruknya at-tasammi dengan atau buruknya penamaan dengan beberapa sebutan, di antaranya yaitu Malikul Amlak, raja di raja, dan yang semisalnya. Maka kata Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari beliau, wa idza kana al-ismu adhalla al-asma'i kana man tasamma bihi ashadda dhulla. Dan kalau misalnya nama tersebut yaitu Malikul Amlak, Qadil Qudat, raja di raja, dan semisalnya, itu adalah serendah-rendah nama, maka orang yang menamakan diri dengannya, maka dia lebih orang paling rendah, orang yang paling rendah. Wa qad fassara al-Khalilu akhna'a bi afjar. Dan di sini dikatakan oleh Al-Khalil atau Al-Khalil, jika Al-Khalil di sini maksudnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, atau bisa juga Al-Khalil di sini Rasulullah SAW menafsirkan Al-Akhna' yaitu dengan afjar, paling fajirnya. Paling fajirnya, kata Nabi SAW tadi, inna akhna'a ismin indallah, paling fajirnya, paling fasiknya nama di sisi Allah adalah seseorang dinamakan raja di raja, Malikul Amlak. Maka karena al-khun' artinya al-fujur, maka ini seburuk-buruk nama. Dan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh At-Tabrani, dan juga sebenarnya itu disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, walaupun ini hadis ini yang diriwayatkan Tabrani ini hadis matruk, hadis yang dhaif, namun bisa menjadi sedikit tambahan penguat. Ishtadda ghadabullahi ala man za'ama annahu Malikul Amlak. Bahwasanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras kepada orang yang menyangka dirinya adalah raja di raja, adalah penghulunya para raja, adalah orang terbesar di antara para raja. Taib, Malikul Amlak, Malik, kemudian ada Al-Amlak. Al-Amlak jama' dari Malik. Maka Malikul Amlak, rajanya para raja, rajanya para raja. Dan Nabi SAW ketika mencela penamaan ini, Nabi SAW kemudian memberikan takkid, penguatan akan kerasnya pengharaman menamakan diri dengan Malikul Amlak dengan mengatakan la malika illallah, tiada raja yang hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Syekh Sulaiman dalam Taysir Al-Aziz Al-Hamid, dan ini juga disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid, falladhi tasamma bihadzal ism qad kadzaba wa fajara wartaqa ila ma laysa lahu bi'ahl. Bahwasanya orang yang menamakan diri atau dinamakan dengan nama semisal ini, maka dia telah berdusta dan melakukan hal yang fajir. Ya, kefajiran itu enggak jauh dari kebohongan, kedustaan. Makanya di antara tanda-tanda munafik, kata Nabi SAW, di antara tanda munafik, wa idza khasama fajara. Dan kalau misalnya orang ini berselisih, maka dia akan melakukan tindakan fajir. Di antara ciri-ciri fajir orang yang sedang berselisih adalah itu suka bohong dalam berbicara ketika sedang berseteru. Baik bohong di sini dengan melebih-lebihkan info, ya, negatif tentang seseorang, atau memang murni tidak ada kenyataannya kemudian dia ucapkan seperti itu. Nah, fajir di sini, kefajiran, yaitu menamakan diri dengan nama yang tidak sesuai dengan hakikat dari manusia manapun. Karena tidak seorang pun manusia
tersifati dengan Malikul Amlak atau Qadil Qudat. Ya tidak ada seseorang pun. Kalau misalnya manusia ada yang menjadi raja di suatu daerah atau negeri, dia raja aja. Taib itu secara hakiki duniawi raja, taib. Tapi itu terbatas pada kerajaan dia, yang mana semua raja di dunia Malikul Amlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sebutan manusia Malikul Amlak, tidak hak, tidak berhak. Dan itu suatu kefajiran karena kedustaan. Tidak ada, tidak mungkin itu terjadi pada manusia. Wartaqa ila ma laysa lahu bi'ahl. Dan orang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak ini, dia telah berjalan menuju sesuatu yang dia bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya, dia menaikkan dirinya ke derajat yang dia tidak akan mungkin sampai ke derajat itu. Bal huwa haqqun li rabbil alamin. Melainkan penamaan atau sifat Malikul Amlak itu adalah hak untuk Rabbul Alamin. Fa innahu al-maliku fil haqiqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Malik. Malik yaitu yang menjadi pemilik, raja. Raja itu kan memiliki. Dialah sang raja secara hakiki. Falihadza kana adzallan nasi 'indallahi yaumal qiyamah. Oleh karena itu, orang yang menamakan diri seperti ini, maka dia akan menjadi serendah-rendah manusia di sisi Allah pada hari kiamat. Dia akan menjadi serendah-rendah orang di sisi Allah pada hari kiamat. Dan kemudian dikatakan kembali oleh Syekh Sulaiman rahimahullah, "Falladhi tasamma Malikal Amlak atau Malikal Muluk qad balagha al-ghayata fil kibri wal kadhib." Orang yang menamakan diri dengan Malikal Amlak atau Malikal Muluk, raja di raja, dan yang semisalnya, maka dia mencapai tingkatan yang paling ujung dalam masalah kesombongan dan kedustaan. Berarti ini menjawab kibr dan kadhib. Kibr itu dusta, kibr itu bohong, sombong. Kadhib itu bohong. Nah, dan kita bisa katakan orang yang sombong demi menaikkan gengsinya, maka dia bermudah untuk bohong. Dan di antara kebohongannya, melabeli dirinya dengan label yang tidak mungkin ada pada dirinya. Malikul Amlak, Malikul Muluk. Jadi orang ini menunjukkan orang yang dia memiliki kibr dalam hatinya, itu tidak tanggung untuk sombong, sekalian sombong. Tidak tanggung untuk bohong, sekalian bohong. Ya, demi menaikkan gengsinya dan ratingnya. Betapa banyaknya orang yang berbohong demi menjaga kehormatan atau menjaga ratingnya. Yang hakikatnya tidak harus sampai di situ ratingnya gitu loh. Acara-acara televisi yang menaikkan rating pasti rata-rata mengandung kedustaan dan kebohongan. Pasti itu. Iya. Misalnya kontes dangdut misalnya, itu termasuk rating tinggi pada waktunya. Enggak tahu sekarang gimana. Dan yang namanya pentas musik, konser, itu pasti mengandung unsur kebohongan, pasti. Di mana sisi kebohongannya? Ketika penyanyi menyanyikan dengan raut muka yang serius, seolah serius, ya dengan liriknya itu kan pasti bohong. Pasti bohong. Lirik lagu itu semuanya bohong. Semuanya bohong. Lirik lagu Roman Picisan semuanya bohong. Ya, kadhib. Dan belum lagi acara-acara lawak yang mana lumayan ratingnya tinggi, sebagian acara lawak ratingnya tinggi. Acara lawak pasti mengandung kebohongan. Pasti itu. Enggak mungkin ada lawak yang jujur lillahi ta'ala, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan sebentar lagi Ramadan. Waktu sahur ditemenin acara lawak. Mau buka puasa ditemenin acara lawak. Ini orang-orang yang pesakitan nih, orang-orang yang sebelum pas lagi sahur nonton lawak, ini orang-orang sakit. Orang-orang yang hatinya berpenyakit. Bangun tidur sudah diasupi gizi lawak yang itu racun buat dia. Enggak ada manfaatnya. Masa di waktu yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia, dia malah
ngelawak atau nonton lawakan live lagi lawaknya. Kadang nggak difilter kemudian lawaknya. Ya subhanallah. Membuka hari dengan hal seperti itu. Maka pasti bohong, menelan kebohongan dan dia tahu itu bohong, tapi tetap aja dikonsumsi di sebelum subuh. Ya subhanallah. Bangun tidur sudah seperti itu. Bukannya mungkin salat, tahajud atau mungkin zikir, istighfar di waktu sahur, tapi malah hal seperti itu dikonsumsi. Begitu juga dengan mau buka puasa, bukannya meminta pada Allah ampunan, doa, zikir, atau mungkin membaca hal yang bermanfaat, malah justru nonton lawakan lagi. Dan ajaibnya memang sebagian stasiun televisi itu memprogramkan di jam segitu adalah untuk tema lawakan. Ya subhanallah. Lihat bagaimana kemunduran sebenarnya. Kalau dulu, mungkin dulu subuh ya. Sebelum subuh mungkin ada hikayat pengembara atau masih mending lah, walaupun itu bohong juga gitu karena tapi itu bukan lawakan gitu. Jejak Rasul dan seterusnya itu masih mending. Ya sekarang masalah demi rating dan kesombongan dan uang, maka tayangan-tayangan yang full murni dusta semua dan kadang-kadang untuk menyakiti orang, ngeprank orang itu yang lebih diunggulkan dan meracuni kaum muslimin yang mereka harusnya beribadah sungguh-sungguh. Maka qad balaghal ghayata fil kibri wal kadhib. Orang yang di sini bertasammi dengan nama-nama. Lihat ketika misal juga kita menyematkan gelar di nama kita. Gelar kan ini juga walaupun bukan nama, tetapi dia disematkan di nama. Ya, taib. Tidak berarti bahwa saya gelar itu enggak boleh, bukan. Tetapi ketika seseorang memalsukan nama atau menyematkan gelar palsu pada dirinya, misal tidak hafiz tapi kemudian menyematkan al-hafiz. Nama dia misalnya Faruk misalnya. Namun kemudian tambahin Faruk al-Hafiz. Kayak misalnya Hasan al-Jaizi. Al-Jaizi karena itu kakek anak namanya Jaiz. Ini Faruk tambahin al-Hafiz. Ya. Bukan enggak dia kalau ditanya sungguh-sungguh kenapa al-Hafiz? Enggak, cuman pengen artinya cuman al-Hafiz itu penjaga gitu. Tapi Allah lebih tahu tentang kalbunya yang ternyata mungkin maksud dia tambahan al-Hafiz supaya ada yang menyangka bahwa dirinya hafal Al-Quran secara total. Itu misalnya. Atau misalnya sengaja nih, misal nama dia apa? Nama dia misal nama dia Isa misalnya Isa. Namanya Isa Muhammad Ali misalnya. Isa Muhammad Ali. Biar dianggap bergelar Isa MA. Bukan LC lagi, udah MA. Isa MA ya. Atau Muhammad Ishaq Muhammad Ali Ahmad Ishaq Muhammad Ali Ahmad Ishaq MA. Singkatin aja. Biar orang nyangka saya itu sudah magister. Padahal dulu saya SMK dan jadi ustadz. Kemudian dianggap MA. Ditanya sama jemaah DKM, Ustadz S2 di mana? Antum nggak perlu tahu. Subhanallah, emang nggak perlu tahu karena nggak pernah gitu loh. Makanya nggak perlu tahu. So di sini distorsi dan kedustaan sebenarnya. Walaupun ya ada sisi benarnya Muhammad Ali dibagi MA, betul ya, tapi Allah tahu niatan dia. Dan sebaiknya jangan distorsikan seperti itu. Ya. Kadang-kadang juga ada sebagian dari pihak dia tahu bahwasannya kunyah ini adalah kunyah yang dikenal di daerah itu sebagai kunyah yang masyhur untuk seorang yang besar, populer atau ustadz yang populer. Abu Fulan misalnya. Maka dia mengabu fulankan dirinya. Supaya apa? Supaya orang menganggap yang Abu Fulan adalah dirinya gitu loh. Faham enggak maksudnya? Misal di kita ada Ustaz Abu Usama hafizallah. Kemudian ada seseorang mengabu usamakan dirinya padahal nama anaknya Pak Ijo. Tapi dia mengabu usamakan, enggak apa-apa, saya pengen Abu Usama aja.
Ya nanti ketika tersebar di media sosial dia nulis sesuatu dinisbatkanlah kepada Ustaz Abu Usama, yang mana itu secara hakiki ustadznya sendiri enggak pernah mengatakan gitu. Akhirnya terjadi distorsi. Akhirnya terjadi buram di sini. Lihat bagaimana orang bisa saja dia menaikkan rating dirinya dengan kadzib atau memalsukan dirinya, mentazwir dirinya. Untuk apa? Ya mungkin untuk kesombongan, untuk supaya dianggap, untuk ini, untuk itu, dunia. Dan hal ini terjadi. Maka kemudian dikatakan di sini walaqad, kata Syekh Sulaiman dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, walaqad kana ba'du salatin al-masakin yaftakhiru bihadzal ismi fa'adhallahu Allah. Dan sebagian salatin dulu jamaah dari sultan. Sebagian sultan yang masakin, ya, sebagian sultan yang miskin, seperti sini. Perendahan dari penulis rahimahullah, sebagian sultan yang miskin beriftikhar dengan nama ini, yaitu berbangga-bangga dengan nama Malikul Muluk, Qadil Qudat dan semisalnya, fa'adzallahu Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Menghinakan orang ini. Ya. Maka di sini ternyata ada faedah. Hati-hati dengan merasa diri itu kayak raja, kayak sultan, yang dia bukan seperti itu. Maka orang kalau misalnya dirinya itu, saya itu raja, kayak raja, saya mental raja, maka akan hadir kesombongan dan beriftihar dengan sesuatu yang kadang ada padanya, kadang nggak ada padanya, tapi membanggakannya gitu loh. Dan kadang-kadang pansos atau kadang-kadang menginjak bahu orang untuk bisa naik ke atas. Sehingga merendahkan pihak lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana itu adalah trik yang kerap kali ada pada sebagian sultan yang jair, yaitu penguasa yang jair, yaitu yang zalim. Dan Sufyan bin U'ain mengatakan mithlu syahan syah, sama seperti Malikul Muluk atau Sultanus Salatin. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan pula dalam kitab Zadul Ma'ad beberapa nama lainnya, wa yali hadzal isma fil qubhi wal karahati wal kadhibi sayyidun nasi wa sayyidal kull. Dan nama lain yang sama strata keburukan, kemurkaan Allah padanya dan kedustaan itu seperti Sayyidun Nas atau Sayyidul Kull. Apa itu? Rajanya manusia, Sayyidun Nas, sayyidnya semua makhluk. Nama-nama seperti ini enggak boleh. Walaysa dzalika illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasatan. Nama seperti itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam, tuannya manusia, tuannya, sayyidnya. Ya boleh seseorang menamakan atau dinamakan sayyid, boleh. Boleh. Dan itu menjadi kadang-kadang menjadi urf juga di sebagian daerah terutama Mesir. Sayyidi. Ya, sayyidati. Ya, dan di Mesir biasanya kemudian disingkat jadi Sidi. Ya Sayyidi, Sidi. Makanya Sidi Muhammad, ya, gitu. Artinya Sayyidi. Dari kata Sayyidi, disingkat jadi Sidi. Bukan CD compact disc, bukan, ini CD. Sayyidi jadi Sidi. Sayyidati jadi Siti. Jadi Siti itu dari bahasa Arab, dari Sayyidati. Iya. Siti Qomariyah misalnya, Sayyidati Qomariyah itu. Itu kadang-kadang yang namain sendiri nggak ngerti kalau itu dari Sayyidati. Ya, Siti-sitiin aja gitu. Kalau Manchester City itu bukan Manchester Sayyidati, itu dari bahasa Inggris beda. Bedain City, bukan City kota.
Siti di sini maknanya tuan, puan. Ya. Kok jadi ingat orang? Itu nggak bisa kalau puan itu siti bahasa sayyidati. Nah, itu boleh. Ya. Mengatakan ke orang kalau memang dia adalah atasannya boleh sidi, ya. Kaifa haluk ya sidi gitu. Kaifa haluk ya siti ya sayyidati, itu boleh. Walaupun sebaiknya jangan, ya. Namun yang tidak boleh adalah ketika kesayyidan ini, ketuanan ini dimutlakkan terhadap seluruh insan oleh pada dirinya. Misalnya, ya akhi, anta sayyidul insan, sayyidul bashar, tuannya manusia. Itu enggak boleh, haram. Karena itu haknya Nabi SAW yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Dan itu pun kata Nabi SAW, aku sayyidnya anak Adam wala fakhr, aku tidak berbangga dengan itu. Ya, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fala yajuzu li ahadin qattun an yaqula an ghairihi huwa sayyidun nas. Tidak boleh seorang pun mengatakan tentang orang lain dengan menyatakan huwa sayyidun nas, dia adalah tuannya manusia, bukan Tuhan, tuannya manusia. Ya, kama la yajuzu an yaqul, sebagaimana tidak boleh dia mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah tuannya anak Adam, itu haram, enggak boleh. Karena itu adalah Nabi, itu hanya Nabi SAW yang berhak untuk disebut seperti itu. Taib, qadil qudat, sebagian dari orang atau sebagian dari ulama menganggap penamaan tersebut boleh. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang beliau menyebutkan perkataan atau pendapat Ibnul Munayyir. Ibnul Munayyir menyatakan bahwasanya bernamakan atau disebut dengan qadil qudat itu jaiz, boleh. Ya, dengan dasar yang disebutkan oleh Ibnul Munayyir dan lainnya, dasarnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa aqdana Ali, orang yang paling qadi di antara kita, orang yang paling cakap dalam menjadi hakim di antara kita adalah Ali bin Abi Thalib. Dan juga riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna natahaddatsu anna aqda ahli al-Madinati Ali bin Abi Thalib. Kami bercakap-cakap, berpandangan bahwasanya paling qadhinya ahli al-Madinah, paling hakimnya ahli al-Madinah dia adalah Ali bin Abi Thalib. Maka berangkat dari perkataan Umar bin Khattab, aqdana Ali, orang yang paling hakim di antara kita adalah Ali, dan perkataan Abdullah bin Mas'ud, pemujian terhadap Ali bin Abi Thalib, bahwa dia adalah aqda ahli Madinah, paling hakimnya, paling bijaknya ahli Madinah. Maka bagi Al-Ibnul Munayyir rahimahullah, bahwasanya menamakan qadil qudat itu boleh. Namun ini adalah istidlal dan istinbat yang membelok dari sebenarnya, atau boleh dikatakan qiyas ma'al fariq. Karena perkataan Umar bin Al-Khattab, wa aqdana Ali, orang yang paling qadhi di antara kita adalah Ali, itu kan hanya sebatas orang di antara kita, bukan untuk semua orang. Dan itu tidak mengisyaratkan bolehnya mengatakan qadil qudat, raja diraja atau hakimnya para hakim, enggak. Ya, enggak serta-merta langsung bisa divonis atau diistinbatkan seperti itu. Begitu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwasanya aqda ahli Madinah, orang yang paling pintar dalam berhukum
di antara ahli Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya ini sama seperti misalnya di Masjid Hijau, orang yang paling pandai hukum itu Ustadz Fulan misalnya. Ya khalas, dia aqdana. Kita nggak boleh kemudian dengan dia kita mengatakan dia adalah Ustadz ini adalah orang yang paling paham fikih di antara kita. Kemudian kita bilang dia adalah qadil qudat. Itu nggak nyambung. Karena orang yang paling paham fikih di Masjid Hijau dengan sebutan hakimnya para hakim, ini berlebihan jauh sekali. Sementara coverage areanya dia hanya di area Masjid Hijau. Namun tasamminya itu berlebihan, qadil qudat, hakimnya para hakim, yang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa seperti itu. Ya. Seseorang punya kerajaan kecil misalnya raja Samudra Pasai misalnya. Namun kemudian sultannya disebut Sultan Salatin, Sultanus Salatin, sultannya para sultan seluruhnya. Ini enggak boleh, ini berlebihan. Dia hanya coveragenya hanya situ-situ aja, hanya di area sebagian Indonesia saja. Ya maka enggak boleh seperti itu. Sebutan-sebutan seperti itu. Maka ini dibantah oleh para ulama ahli sunnah terhadap Ibnul Munayyir dalam masalah ini. Sebagaimana juga Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, beliau juga membantah, dan disebutkan ini semua oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, membantah Ibnul Munayyir dalam masalah ini, membantah pendapat siapapun yang mengatakan bahwasanya boleh kita menamakan atau dinamakan qadil qudat dalam masalah ini. Dan bahkan disebutkan oleh Al-Iraqi bahwasanya wala yakhfa ma fi itlaqi hadzalika min al-jur'ati wa su'il adab. Tidak samar di antara kita bahwasanya orang yang memutlakkan sebutan qadil qudat malikul amlak itu tergolong disebabkan minal jur'ah, keberanian, kenekatan, wasuil adab, dan buruknya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam riwayat yang kita sebutkan, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamati wa akhbathu. Orang yang menamakan atau dinamakan Malikul Amlak atau Qadil Qudat dan semisalnya, itu adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, dan yang paling menjijikan, yang paling nista, paling rendah. Jadi penamaan seperti ini, ikhwah sekalian rahimakumullah, untuk kita berhati-hati dalam menamai anak. Ya. Ketika nama tersebut mukhtas billah, yaitu khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dengannya, maka itu harus konsultasi dulu kepada bukan orang yang hanya paham bahasa Arab, tapi orang yang paham akidah dengan baik. Ya, karena paham bahasa Arab saja itu tidak cukup. Kadang-kadang ada yang bertanya kepada ana pribadi, ya, gimana Ustaz, Anda menamakan ini secara nahwu shorof, benar enggak? Enggak ada nahwu shorof dalam masalah penamaan. Nama itu enggak pakai nahwu shorof, ikhwan. Ya. Nama orang rata-rata enggak ada mubtada khobarnya atau fi'il fa'ilnya. Coba. Nama antum siapa? Coba nama antum siapa, Pak? Nama antum siapa? Ayo, sebutan nama antum biar terdengar di sini, nanti bisa live streaming, bisa tahu orang-orang nama antum. Nama antum siapa? Misal nama antum adalah Saifullah. Selesai. Apa i'rab Saifullah? Enggak di-i'rabin atuh. Ini kan bukan kalimat, ini bukan jumlah mufidah. Ini adalah isim zahir. Bukan isim mudmar dan bukan apa. Ini bukan kalimat, bukan jumlah mufidah. Ini bukan kalam, ini isim. Ya. Baik itu isim jamid, isim zahir atau apa sebutannya, maka dia nama. Nama itu enggak ada syarat harus mubtada khobar. Yaitu Ja'a Zaidun. Nama antum siapa? Nama ana Zaid. Kepanjangannya apa? Daraba Zaidun. Apa? Apa artinya, Pak? Zaid telah memukul. Ini orang tuanya agak gimana-gimana nih, kayaknya pakar nahwu orang tuanya nih. Karena banyak banget itu Daraba Zaidun Amr. Nah itu Zaid sama Amr itu berantem terus. Di contoh-contoh nahwu itu Zaid sama Amr, kalau antum belajar nahwu, itu Zaid sama Amr itu berantem terus. Makanya kalau antum ngundang Ustadz Abu Zaid
Jangan ngundang Ustadz Abu Amr, nanti anaknya berantem terus itu. Nah, di sini enggak disyaratkan harus mubtada khobar. Tadi kan fi'il fa'il daraba Zaidun. Nama antum siapa? Nama ana Hasan. Ya. Hasan apa? Hasan apa misalnya? Hah? Hasan apa? Pak Rosodi kok menjauh, Pak? Biasanya agak sinian, Pak. Ramein, Pak, sinan dikit, Pak, biar ramai dikit, Pak. Malah menjauh, nanti lama-lama di luar lagi. Nah, enggak perlu mubtada khabar. Ya. Dan tidak cukup bertanya ini nahwu sarafnya benar enggak kita bilang ya, kalau saraf ya mungkinlah ya saraf karena itu bentuk kata ya. Tapi kalau nahwu antum enggak perlu di sini ada mubtada khabar, musnad dan musnad ilaih, fi'il fa'il, enggak usah. Nahwu enggak dipakai dalam tasammi. Saraf mungkin dipakai. Ya, karena saraf itu bentuk lafal ya. Nah, kemudian kalau misalnya cuman sebatas pengetahuan bahasa Arab, itu kadang nggak cukup. Karena ada beberapa nama yang secara akidah itu nggak boleh kita bernamakan dengannya atau menamakan anak dengannya. Contoh nama-nama yang khusus atau sifat-sifat yang khusus ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama misalnya Rahman. Bedakan, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi seseorang tidak boleh dinamakan Rahman dan tidak boleh dipanggil dengan Rahman. Ini banyak orang kayak gini. Rahman. Enggak. Rahman itu hanya khusus panggilan untuk Allah dan hanya nama Allah Azza wa Jalla yang Rahman. Hanya Allah yang bernamakan Rahman. Rahman. Ya. Nama antum siapa? Rahman. Oh, panjangannya Ar-Rahmanir Rahim. Oh gitu. Kalau nama orang Rahim saja boleh, Pak Rahim boleh, Pak Rahman nggak boleh. Loh, ya ini ada masalah akidah, harus belajar. Makanya nanyanya jangan hanya ke orang yang paham bahasa Arab. Pak, ini benar nggak nama anaknya Rahman Lutfi misalnya, pakai P Pak. Jangan pakai P, pakai F. Enggak, tapi kita orang Sunda pengen tradisional, menggabungkan Arab Sunda. Ya terserah kamu lah gitu. Nah, Rahman Lutfi. Ya, Lutfi mah oke lah, tapi Rahman ini. Nah, orang yang hanya paham bahasa Arab itu enggak memikirkan tentang boleh atau enggaknya bernamakan Rahman. Namun kalau dia punya faham masalah akidah, maka maaf nih Pak, ini Rahman Lutfi ini tidak benar. Bukan masalah nahwu atau sorofnya sekarang, tapi masalah keberhakan seseorang bernamakan Rahman. Karena Rahman itu nama yang khusus untuk Allah. Rahman artinya adalah merahmati seluruh dari semesta alam. Dan itu hanya Allah yang seperti itu. Tapi kalau Abdurrahman boleh. Abdurrahman boleh. Karena itu hambanya Ar-Rahman. Dan jangan dipanggil Rahman. Jangan dipanggil Rahman. Panggilnya apa? Abdurrahman. Ya gitu. Antum kalau misalnya lihat orang-orang Arab, rata-rata kan namanya Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Fattah, Abdul Wahab, dan seterusnya. Itu beda sama kita Indonesia. Kita manggilnya bukan Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Fattah. Manggil nama Allahnya. Paham enggak? Anda ulangi. Abdul Karim artinya hambanya Allah yang Karim, kan? Abdul Karim. Abdurrahman hambanya Allah Ar-Rahman. Abdul Wahab hambanya Allah Al-Wahab, kan gitu. Kita itu malah biasanya manggilnya bagian mudhaf ilaihnya, yaitu bagian nama Allahnya gitu loh. Paham gak di sini Pak? Ya. Coba misal nama anak adalah Abdurrahman Pak, ya. Hasan Abdurrahman. Antum panggil anak Man, Rahman. Ya salah tuh. Loh, kok salah? Karena Abdurrahman hambanya Sang Rahman. Antum manggil Sang Rahmannya, bukan hambanya yang dipanggil. Ngerti enggak? Abdul Karim. Rim, salah. Apalagi rim itu kan buat kertas, salah. Abdul Karim lagi, dirim-rimin, rim. Abdul Wahab, hab. Abdul Majid, jid. Tua dong njid nanti. Nah ini Abdul Majid, jangan panggil Al-Majidnya.
Jangan panggil Wahabnya, karena yang dimaksudkan oleh orang tua Anda di sini adalah apa? Nama Allah. Panggil Abdul Karim, Abdul Wahab, Abdul Manan dan seterusnya, itu yang sahih. Di kita karena nggak mikir di situ. Maka kedepannya itu ketika udah paham bahasa Arab, udah ngaji sunnah, ngaji tauhid, akidahnya dipermantap, maka manggil orang walaupun urufnya kemudian dia dipanggil nama Allah yang ada di namanya itu, kita panggilnya jangan itu lagi. Abdul Majid jangan panggil Majid. Majid. Lah kan Majid yang dimaksudkan orang tuanya nama Allah. Paham nggak Pak di sini Pak? Gitu. Sekarang ada nama orang Abdullah. Antum panggil Allah dia. Paham nggak? Abdullah nama itu siapa? Abdullah. Panggilannya Allah mau nggak? Enak aja. Enggak lah. Kan Abdullah saya. Kan orang punya Abdurrahman, Ar-Rahman panggilnya. Abdul Malik, Malik dipanggilnya. Bukan kalau panggil Abdul nggak enak. Ntar ada komeng lagi, ada Abdul, ada komeng lagi kan. Adul. Nah itu benar, itu boleh. Kalau gitu boleh. Adul boleh, Abdul boleh, Aab boleh, Bedul boleh, Dul juga boleh. Itu boleh itu. Tapi kalau bagian nama Allahnya, nah ini yang masalah. Abdul Wahab, bukan Bedul, bukan Dul, bukan Aab, bukan Abdul, bukan apa, tapi Wahabnya malah yang dipanggil. Salah. Karena dia seperti manggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau nama dia dari awal mau Wahab. Boleh Wahab, nama orang Wahab boleh. Misalnya Wahab Mustika, enggak nyambung sih, jelek banget. Wahab Mustika kayaknya enggak enak banget. Wahab Suparjo. Panggil Wahab boleh. Karena apa? Wahab di sini sifat untuk dia. Menamakan, penamaan untuk dia. Misalnya nama dia adalah Karim apa ya? Karim Benzolin misalnya. Karim, panggil Karim. Benzolin itu kan bensin ya sebenarnya. Karim, panggil Karim boleh. Rahim Ahmad misalnya. Rahim di sini maknanya penyayang. Boleh dia dinamakan Rahim, boleh. Tapi Rahman Jupri enggak boleh. Bernamakan Rahman Jupri enggak boleh. Jupri enggak apa-apa. Rahmannya ini yang salah. Mau Rahman Jupri Rahman enggak. Rahmannya kenapa Rahman? Tapi kalau Abdurrahman Jupri boleh. Kalau perempuan budak hamba itu kan amat ya. Amatur Rahman boleh. Ya. Ya. Singanya Allah misalnya. Asadur Rahman boleh. Kebaikan Allah. Khairur Rahman boleh. Pilihan dari Ar-Rahman. Mukhtarur Rahman boleh. Tuh lihat, bahasa Arab penting dalam masalah ini. Ya, yang nggak ngerti bahasa Arab mungkin kadang-kadang apa bedanya, bingung saya. Ya udah bingung aja. Iya, ini tanya bahasa Arab paham, akidah paham, fikih juga paham, di situ tanya tuh, Ustaz atau akhi, boleh nggak ana menamakan anak-anak gini? Jabbar, boleh nggak menamakan anak Jabbar? Nggak boleh. Jabbar itu hanya hak untuk Allah Ta'ala. Kalau manusia dinamakan Jabbar itu jelek. Karena Jabbar kalau untuk manusia artinya semena-mena, semaunya, bertindak zalim, itu semena-mena. Tapi bagi hak Allah, nama Allah Al-Jabbar itu dikaitkan juga dengan Al-Hakim. Yaf'alu ma yasha, yaqdi ma yasha. Tapi hakim, yaitu Allah berbuat semau Allah Ta'ala tapi pasti bijak. Kalau manusia disifati Jabbar, zalim. Makanya boleh menamakan anak Abdul Jabbar, boleh. Tapi namain anak Jabarut misalnya, panggilannya Rut nggak enak. Jabbar zalim gitu, ya jangan. Sama namain anak Jabbar sama dengan namain anak zalim, karena Jabbar untuk hak manusia maka itu artinya semena-mena dan zalim. Tapi untuk hak Allah itu beda. Ya. Seperti namain anak di antara nama Allah Al-Mutakabbir, ingat? Ada nggak? Al-Mutakabbir itu artinya apa? Kalau manusia artinya apa? Sombong.
Kalau bagi Allah Al-Mutakabbir maha besar dengan keagungannya. Beda. Nggak boleh anak dinamain Sufyan Al-Mutakabbir. Loh, panggilannya apa? Takabur. Itu kan ngedoain jelek buat anak. Dari segi tazkiyatun nufus salah menamakan ini. Dari segi akidah juga tidak tepat karena manusia nggak boleh. Ini nggak boleh. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa yang di kalbunya ada sebiji kecil dari kesombongan. Nggak boleh. Ada hukumnya. Gitu. Ya. Jadi dalam penamaan ternyata ada fikihnya. Ada fikihnya. Menamakan diri sebagai binatang, menamakan anak dengan nama binatang boleh selama itu bukan penghinaan secara urf. Bukan penghinaan secara urf. Kalau nama binatang itu secara urf itu baik, maka boleh. Misalnya namain anak Asad, singa, boleh? Boleh. Namir, maung, macan, boleh. Ya. Namir ya, Tiger gitu kan. Cuman nggak ada namanya anak Tiger, Honda gitu nggak ada. Atau maung atau Viking sekalian namain anak. Namain anak dengan binatang yang tercela secara uruf. Apa coba? Kecebong, nggak mungkin namain anak kecebong. Dan itu durhakanya orang tua kepada anak ketika menamakan anak dengan binatang yang secara urf terhinakan. Bahkan ada suatu riwayat di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang anak komplain, ngadu ke Umar bin Khattab. Afwan, bukan. Seorang bapak ngadu ke Umar bin Khattab bahwa saya anaknya sangat durhaka padanya. Maka dipanggillah anak itu. Kenapa kamu durhaka sama bapak kamu? Maka anak itu kemudian bertanya kepada khalifah, ya khalifah, mungkin nggak seorang bapak durhaka sama anaknya? Kata khalifah, ya mungkin aja. Kemudian ditanya sama anak itu, apakah jika seorang bapak tidak mendidik anaknya untuk ke agama Allah Azza wa Jalla, apakah itu durhaka? Ya itu durhaka. Atau kalimat semakna dengan itu. Apakah seorang bapak jika dia memukul, menghinakan anaknya, apakah itu durhaka? Iya, itu durhaka. Apakah seseorang bapak ketika menamakan anaknya dengan nama yang buruk, apakah itu durhaka? Iya, durhaka. Ya, khalifah, ketahuilah nama saya, kalau nggak salah namanya Zu'al atau semisalnya. Zu'al atau semisal itu, anda lupa. Semisal sekitar kalimat kata itu, Zu'al atau semisalnya. Yang mana itu tuh artinya adalah serangga atau kepik yang suka gelindingin telek. Bahasa kitanya juga nggak tahu tuh apa tuh, saking hinanya. Dia aja tuh binatang aja sampai nggak tahu namanya apa itu, saking jeleknya itu. Yang suka gelindingin telek, tai digelindingin. Itu nama anak tuh kayak gitu, namanya jelek banget gitu loh. Masih mending coro kayak gitu, kecoa, toke atau apa. Ini itu binatangnya. Terhinakan banget itu anak. Jadi ya saya, gimana saya bisa berbakti sama bapak saya, wong bapak saya aja kayak gitu ke saya. Maka Umar pun kemudian menyalahkan, ya sampean udah salah gitu kan. Anak diginiin, makanya dia jadi produknya seperti ini sekarang. Itu salah satu riwayat dari Umar bin Khattab, walaupun riwayat itu perlu ditinjau kembali keabsahannya. Tetapi ternyata tasammi, menamakan anak dengan nama yang buruk, itu adalah kedurhakaan tersendiri. Walaupun itu tidak masuk dalam masalah akidah nama tersebut, seperti nama binatang tadi. Ya. Tapi ketika nama tersebut sudah melanggar akidah, maka ini lebih berat lagi. Dan sampai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Tauhid, dan itu berkaitan dengan akidah dan tauhid juga. Dan ternyata penamaan dan gelar seseorang itu bisa berpengaruh juga pada kejiwaan seseorang, baik positif maupun negatif. Kalau antum dinamain oleh orang tua antum dengan nama baik, itu baktinya orang tua pada antum. Bahkan nama Bejo sekalipun, orang Jawa dinamakan Bejo. Lah itu baik bagi orang Jawa. Ya. Bahkan bagi orang Jawa dinamakan Bagong. Besok-besok kamu jangan ke Sunda ya,
Kenapa? Wah, jangan, malu kamu. Di Jawa aja, Jawa Tengah aja. Karena bagi orang Sunda bagong itu apa? Babi, nggak enak. Ya, ke Bandung, saha ngaran mana? Bagong, abdi mah bagong gitu. Gimana? Kenapa kok bisa bagong? Dilanat apa gimana kok bisa bagong gitu kan? Beda antara Jawa dengan Sunda. Tapi bagi orang tua Jawa menamakan anaknya bagong itu mungkin masih bakti. Tapi orang Sunda namain anaknya bagong itu durhaka, itu bapaknya itu. Sayang, siapa nama anak kita sayang? Bagong aja. Kok bagong, itu kan babi. Kena enggak apa-apa, subur. Ya, subur. Nauzubillah min dzalik. Durhaka. Nah, maka menamakan anak dengan nama yang suatu saat akan dilecehkan anak itu durhaka sih. Sampai ada di Indonesia ini sepanjang hidup, sekujur hidup tuh dibully tuh anak. Nah, namanya kentut. Namanya kentut. Subhanallah. Itu ada seperti itu sampai masuk berita. Akhirnya ketika sampai kuliah baru diganti nama, berhasil ganti nama. Akte kelahiran diganti semua namanya, berhasil tuh maksudnya duit. Sepanjang dia sekolah dari 1 SD sampai awal kuliah, itu selalu dibully sama teman-temannya. Tuh efek dari kedurhakaan bapak tuh. Oke, seorang bapak yang menamakan anaknya bagus ya, kayak Hasan. Iya. Hasan artinya apa? Bagus. Iya. Maka teman-teman sini yang namanya bagus itu kalau jadi orang Arab Hasan itu. Ya, tapi kalau Indonesia aja dia bagus. Kayak gitu. Nah, ya begitu, beribadah dan berbakti pada anak bisa dengan menamainya dengan sebaik-baik nama. Dan nama yang terbaik kata Nabi SAW adalah Abdurrahman dan Abdullah. Namun jangan panggil dia Rahman, apalagi panggil dia Maman. Ini kan nama Allah, akhi. Antum kemudian panggil ya Rahman jadikan Maman. Gak apa-apa, huruf kita Sunda lah, gak apa-apa. Betawi apa Sunda biasa gitulah. Ya Asep, Cecep, Rahman dengan Maman, Muhammad, Ahmad dengan Mamat, Ahmad, Mamat, Sohafuddin, Didin nanti, ya gak Ahmad ya? Ahmad Sohafuddin nanti. Ahmad jadi Mamat. Oke lah, mungkin kalau misalnya itu gak apa-apa. Tapi kalau nama Allah, jangan. Ya besok-besok gitu. Yang namanya Abdul Qahar, jangan panggil Qahar. Abdul Jabbar, jangan panggil Jabbar. Panggillah Abdul Jabbar. Kalau antum ketemu orang Arab, enggak bakal kenal mereka dengan nama-nama panggilan Jabbar, Qahar. Kayak misalnya antum, Anda pernah ke di Libya? Ada salah satu dosen Anda, Ustadz Abdul Fattah. Mungkin berapa lulusan Libya di sini paham. Beliau, entah masih ada apa enggak, orang Mesir. Ketika anak idarah ke kantor, nyari beliau, Ustadz Abdul Fattah. Ya. Kita orang Indonesia bisa nanya kemudian ke orang Arab, ada abhath an Ustadz Fattah. Kan gitu. Ustadz Fattah, maujud amna Ustadz Fattah. Ustadz Fattah ada apa enggak? Wahai Syekh, wahai Ustadz, Ustadz Fattah. Man, Ustadz man? Ustadz Fattah. Ma fi huna Ustadz Fattah, la yujad. لا يوجد حقيقة، لا يوجد هنا في هذا الموضوع Ustadz Fattah. لا يوجد خلاص أبدا لا يوجد. Enggak ada, selamanya enggak ada Ustadz Fattah. Ustadz Fattah mudaris lughah ya Syekh, mudaris balaghah. لا يوجد هنا Ustadz Fattah. لا يوجد. Lam yujad wa lan yujad. Enggak pernah ada dan enggak bakal pernah ada Ustadz Fattah katanya. Lah. Gimana kok ini? Al-Mawjud Al-Ustadz Abdul Fattah gitu. Dari situ ada pelajaran buat Anda. Itu yang sahih. Ketika nama orang Abdul Fattah, Abdul Wahab, Abdul Qahar, Abdul Malik, maka kita jangan panggil nama Allahnya. Itu dalam bahasa Arab salah. Memang di Indonesia jadi kebiasaan karena kejahilan, bukan kebiasaan karena apa-apa, karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita. Ya. Malah manggil nama Allahnya. Tapi panggillah Abdullah, Abdul Malik, gitu. Ya Abdul Majid. Kalau Pak Rosyadi bisa panggil Pak Rosyadi. Rosyadi Abdul Jabbar misalnya. Ya, diaminin assalamualaikum, masyaallah. Enggak tahu maksud amin itu apa, enggak tahu. Ya, gitu ya. Pahami baik-baik. Besok kalau ada teman-teman kita namanya Abdul apa? Nama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan panggil nama Allahnya.
Walaupun udah bertahun-tahun kita manggil dia, Majid, Jid, sini Jid. Dah, sekarang ganti deh. Udah ngaji, paham, ganti dengan ilmu. Ya Abdul Majid, kaget si Majid. Loh, kok beda panggilan antum? Iya, beda sekarang dengan ilmu sekarang manggilnya gitu, Masya Allah. Kok gitu? Nama antum tuh Abdul Majid. Kalau ana manggil antum Majid, itu ana berarti memanggil Allah Ta'ala. Karena maksud orang tua antum menamakan Al-Majid adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antum abidnya, antum hambanya. Itu hasil ngaji tuh. Baru tahu ana. Orang tua ana aja selama ini ternyata manggil Allah dong, bukan manggil ana. Itu dia salahnya. Walaupun niatnya manggil antum, tapi salah dalam panggilan. Ya gitu ya. Coba di sini siapa tolong yang namanya Abdul, nama Allah kemudian. Tolong siapa ada? Aku? Hah? Ada? Apa? Maliki? Enggak, Maliki Yaumiddin apa? Hah? Itu enggak, Maliki enggak. Itu bukan nama Allah, itu nama antum. Maliki doang. Maliki tok mentok baik di situ. Maliki selesai. Sahabat Maliki. Nama macam apa itu? Dari mana antum? Dinamain oleh orang tua? Panggilannya Maliki. Nama KTP? Sahabat Maliki. Di kartu keluarga juga gitu. Panggilannya Liki. Ki. Di sini? Akhi. Michael itu Mikail. Maliki itu bukan nama Allah di sini, Maliki. Ya. Maliki bukan nama Allah di sini. Kalau Maliki, tanya lagi ke orang tua antum, apa maksud dari nama itu? Kenapa harus sahabat? Mungkin ashab Imam Malik, yaitu ulama-ulama muridnya Imam Malik, bukan gitu? Anda enggak ngerasa itu sih maknanya. Ya. Kalau Abdul Malik ya. Tapi kalau Maliki enggak apa-apa, orang nyebut antum Maliki enggak apa-apa. Asal jangan Michael. Udah bagus Maliki dari Michael. Karena kalau disebut Michael itu antara gambaran dengan sebutan itu jauh. Ya, jadi jangan. Ya begitu. Ada Abdul Fulan, Abdul apa di sini? Abdul? Enggak ada? Enggak ada berarti. Nanti kalau ada Abdul Majid, Abdul Malik, panggil Abdul atau panggil nama lainnya atau panggil akhi dan semisalnya, itu boleh. Ya, itu fikihnya seperti itu jemaah sekalian. Maka perhatikan ya hal-hal seperti itu. Walaupun di uruf kita sudah menjadi kebiasaan memanggil orang dengan nama Allah yang ada padanya, tapi dengan ilmu kita bisa mentamyiz dan membedakan. Itulah faedahnya ilmu. Yang boleh jadi faedah ini antum belum mendengar sebelumnya. Tapi kalau antum logikakan benar juga, ternyata kita jangan manggil dengan nama itunya. Orang-orang Arab pun nggak ada yang kayak gitu. Abdul Majid panggil Majid. Indonesia aja kayak gitu. Memang tidak sampai dosa besar karena kita nggak sengaja. Cuman sekarang udah punya ilmunya, tegak hujah atas antum. Iya, gitu. Bahkan beberapa ikhwan murid-murid ana pun ada yang namanya Abdul, misalnya Abdul Khaliq. Karena udah kebiasaan, ana udah katakan di pengajian sama mereka, kalau ada nama seperti sahib antum, namanya Abdul Khaliq, jangan panggil Lik. Ya, panggil Abdul Khaliq. Gitu. Jangan panggil Khaliq. Tapi tetap aja udah terlalu lama manggil dia Khaliq, akhirnya tetap aja Khaliq gitu. Ya, seperti itu. Maka ayo kita betul-betul mengamalkan apa yang kita ilmui di sini ya. Begitu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.